Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia. Bahwa membandingkan dengan Malaysia, Singapura, India. Lah mereka itu parlementer, sedangkan kita presidensial. Malaysia itu mereka tidak bukan mereka saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Kepada engkau Korea, kau jangan coba-coba untuk memprovokasi kami ya dengan mengatakan negara Malaysia ini bukan negara serumpun dengan kita ya. Kau dengar itu, Pak Presiden kita Prabowo Subianto sah-sah terang-terangan mengatakan ya, negara Malaysia ini tetangga kita, negara Malaysia ini saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto ya geng ya, yang cakap ataupun yang mengatakan bahwasannya Malaysia lebih defisien daripada Indonesia, geng. Nah, ini seorang Presiden Indonesia saja ya geng ya, bisa memperbandingkan ataupun boleh memperbandingkan antara Malaysia dan juga Indonesia. Nah, kenapa seperti kita rakyat yang biasa yang ingin seperti negara Malaysia, ingin negara-negara maju di Asia Tenggara ataupun jiran-jiran kita, kenapa kita tidak diperbolehkan sama si Kokori ataupun si MRI ataupun daripada netizen-netizen Konoha, kenapa tidak diperbolehkan? Padahal kita berhak juga untuk mengeluarkan suara kita untuk demi kebaikan bangsa ataupun negara kita sendiri, geng. Nah, oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran video apa yang akan Ikinya reaction, pembincangan Presiden Indonesia kita seperti apa? Kenapa kok bisa Malaysia lebih defisien daripada Indonesia? Jom kita simak dulu videonya, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Apa sistem ini? Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Kalau saya, ya, jangan terlalu dengar itu konsultan-konsultan asing itu loh. Ya. Saya sekali lagi, saya tidak mau mengajak kita untuk anti orang asing, tidak. Tapi belum tentu mereka mikirin kita kok, ya kan? Ya kan? Kalian harus bikin demokrasi.
sebaiknya kalian kalau bisa tiap 3 bulan pilkada. Belum tentu dia, iya kan? Jadi saudara-saudara tadi, saya kira acara malam ini ya bagus tadi, tari-tari gitu, saya suka juga itu. Tapi ini tadi sesuatu yang buah dari acara malam hari yang paling penting tadi, keberanian seorang ketua umum partai menyampaikan sesuatu yang menjadi pembicaraan semua partai. Benar enggak? Ketua umum partai, benar enggak? Kalian kembali dari pilkada, kapok enggak? Nah, geng, seorang presiden saja, ya kan, itu membandingkan antara dengan negara lain. Dan kenapa kita membandingkan dengan negara Malaysia? Yang kita tahu tentang negara Malaysia bukan cuma di media ataupun di Google kayak gitu ya, geng ya. Yang diolok-olok sama si MRI dan para netizen Konoha. Kenapa tidak diperbolehkan? Kenapa seperti presiden kita? Kenapa tidak disetik kayak gitu? Para kokori ataupun MRI kayak gitu ya, geng ya. Dan MRI selalu bilang ngapain kita mencontoh negara Malaysia? Kita bukan serumpun. Why? Pak Presiden saja ya tidak mau berperang dengan negara Malaysia. Ngapain? Itu pikiran yang gedik, itu pikiran yang kuno, itu pikiran yang sudah puluhan tahun yang lalu. Kita sekarang dengan negara Malaysia menjalin hubungan yang erat untuk memajukan negara satu dan lainnya kayak gitu. Nah, kenapa dia petik sampai bisa memetik negara Malaysia? Karena antara Indonesia dan Malaysia itu presidennya ada hubungan baik. Namun ya seperti biasanya rakyat ataupun oknum-oknumnya, ada satu oknum-oknum ini tidak suka dengan negara Malaysia kayak gitu ya. Ya contohnya tidak perlu kita kasih tahu di video kali ini, pastinya kalian sudah tahu. Silakan komentar di bawah. Nah, di video kali ini Ikinya akan mereaction tentang perbincangan presiden lagi dan orang Malaysia tentang tanggapan daripada netizen-netizen Konoha ataupun dari si Kokori yang bilang Malaysia dan Indonesia tidak serumpun dan lain sebagainya. Namun presiden kita mengatakan hal demikian. Nah, dibantahlah oleh Kak Jantung Pisang. Jom kita simak dulu videonya, geng. Cuba korang dengar apa kata Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo 10 tahun yang lalu. Sekarang sedikit-sedikit adalah ganyang Malaysia. Come on. Ini pemikiran apa? Masalah sipadan ganyang Malaysia. Masalah sepak bola ganyang Malaysia. Padahal Malaysia adalah tetangga kita, saudara kita, rukun. Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan. Ya. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dan Malaysia itu mereka saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Kalau ada yang nakal di mereka, di Indonesia juga ada nakal, ya kan, benar nggak? Sudahlah, ya kan kita, ya sudahlah. Tapi nggak ada niat mereka mau caplok tanah kita. Saya yakin tidak ada itu. Kata-kata Prabowo jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun, meskipun terdapat perselisihan berkenaan sepadan. Ini kerana kedua-dua negara sedar akan impak negatif yang bakal menimpa pada ekonomi dan kestabilan negara masing-masing. Peperangan yang tercetus tidak akan ada pemenang, tetapi yang ada hanyalah kerugian di kedua-dua pihak. Sejak merdeka hingga ke saat ini, banyak pembangunan yang dah dibuat oleh pihak Malaysia dan Indonesia. Maka takkanlah segala pembangunan yang telah dibina sekian lama itu ingin dimusnahkan dengan satu letupan? Berapa banyak pelaburan Malaysia di Indonesia? Dan berapa banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia di Malaysia? Kita kena ambil kira dengan ancaman sulu dan sebagainya. Takkanlah kita nak merisikokan itu semua. Jelaslah bahawa ekonomi Malaysia dan Indonesia itu berkait antara satu sama lain. Okey, dari sisi lain, mungkin Malaysia dan Indonesia akan berperang.
Tetapi peperangan itu hanya dalam bentuk kecaman dan menerusi saluran undang-undang antarabangsa sahaja. Episod konfrontasi bersenjata antara Malaysia dan Indonesia sama sekali tidak akan berulang lagi. Oh ya, kenapa saya tak keluarkan kenyataan dari pemimpin Malaysia berkenaan perkara ini? Ini kerana kita sudah pun jelas bahawa Malaysia sama sekali tidak pernah mengimpikan apa-apa peperangan dengan mana-mana negara pun. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen tentang bagaimana kita perlu selesaikan isu-isu berbangkit antara kedua-dua negara. Ini emang gak usah dianggap serius kali. Kalau dianggap serius, ini konsekuensinya fatal. Ini sama aja sedang menego kedaulatan rakyat. Dan konyolnya lagi, Prabowo membandingkan dengan Malaysia, Singapura, India. Lah mereka itu parlementer, sedangkan kita presidensial. Kalau emang serius mau begitu ya udah, ya oke-oke aja. Tapi presiden juga dipilih DPR. Kalau mau serius jangan setengah-setengah. Yang dulu susah bunyi, yang sekarang asal bunyi. Masalahsi Padan ganyang Malaysia. Masalah sepak bola ganyang Malaysia. Nah, kepada engkau Korea, kau jangan coba-coba untuk memprovokasi kami ya dengan mengatakan negara Malaysia ini bukan negara serumpun dengan kita ya. Biarkan. Kau dengar itu, Pak Presiden kita Prabowo Subianto sah-sah terang-terangan mengatakan ya, negara Malaysia ini tetangga kita, negara Malaysia ini saudara kita. Paham? Paham. Kau bukan siapa-siapa Kokori. Jadi kau kena sedar diri Kokori, siapa dirimu ya. Jangan memprovokasi kami dengan mengatakan jangan bekerja ke Malaysia, apa hebatnya Malaysia. Bagi kami negara Malaysia ini negara hebat ya. Tetangga kami Benar negara sekali. serumpun dengan Indonesia. Paham kok? Orang-orang yang tak suka dengan negara Malaysia, yang memang mau mencari pergaduhan ataupun mencari kesalahan ataupun kekeliruan ataupun keburukan negara Malaysia. Namun presiden kita saja, geng, itu tidak mau terjadi hal itu. Ini presiden loh, kayak gitu ya, geng ya, pemimpin negara. Namun kenapa kalian para oknum-oknum ataupun ketua-ketua netizen daripada Konoha mau hal itu terjadi? Katanya bukan serumpun dengan negara Malaysia dan lain sebagainya. Hei, Anda Kokori ataupun MRI, Anda itu diiming-iming oleh netizen yang telah kata dalam bawah tempurung kayak gitu. Itu pemikiran apa? Udah dijelaskan oleh presiden kita. Ini pemikiran apa? Orang-orang Indonesia yang tak suka dengan negara Malaysia, pemikiran apa? Wah, ini pemikiran mungkin bambu ya, bambu kelontong kayak gitu ya, geng. Lihat, dengar sendiri ya. Ucapan-ucapan dari presiden kita sekarang, itu ucapan bukan dari sekarang, dari dulu sampai sekarang dia sangat berhubungan erat dengan negara Malaysia kayak gitu. Jadi benar apakah yang diucapkan oleh Kak Jantung Pisang kayak gitu ya, geng ya. Anda itu bukan siapa-siapa kayak gitu ya. Kita membuat konten tentang perbandingan antara Indonesia dan Malaysia kayak gitu ya. Ya sah-sah saja karena kita ingin negara kita sama seperti negara jiran kita, negara Malaysia kayak gitu. Sedangkan presiden saja mengungkapkan ataupun bilang, presiden Indonesia saja bilang bahwasannya Malaysia lebih defisien daripada Indonesia. Itu fakta kayak gitu ya, geng ya. Jadi jangan dibongkar balikan ataupun kayak digoreng-goreng kayak gitu, terus mencari keburukan negara Malaysia seperti ini. Ya, setiap negara memang memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun kita yang mau ngambil contoh itu hanya kelebihannya saja. Paham tidak? Kayak gitu, geng ya. Paham tidak? Di segi itu paham ya. Kalau tidak paham, mohon maaf kayak gitu ya, geng ya. Ya, intinya memang dengan negara Indonesia dan Malaysia memang berbeda. Negara Malaysia memang ada raja dan lain sebagainya. Namun ya, kita bisa mencontoh negara Malaysia karena apa? Karena adat dan budaya kita hampir sama dengan negara Malaysia. Satu, itu saja menurut ikinya, geng ya. Semoga kalian paham. Semoga netizen-netizen daripada Konoha bisa paham. Oke? Oke, geng. Mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian terbuka pikirannya, semoga cerdaslah sedikit ya, geng ya, mana yang betul, mana yang tidak betul, mana yang bisa diikuti, mana yang tidak bisa diikuti. Namun ikinya yakin dari 270 juta jiwa orang Indonesia yang ikut sama si MRI ini cuma satu butirnya saja, yang ya mungkin ya kalau nasi itu satu piring, mungkin yang basi ada satu butirnya saja, geng. Jadi jangan risau, kita tetap bersaudara negara Indonesia dan Malaysia.
Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita tersadarkan diri dari netizen Konoha juga pada juga netizen Malaysia. Semoga kita saling merukuni, melengkapi. Jadi kalau kita negara Malaysia lebih maju dan lain sebagainya, kita mengkritik, gak usah iri ataupun panas hati, karena itu adalah yang kita ungkapkan adalah fakta. Fakta memang pahit untuk kita telan. Hahaha. Kinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.